Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu utawi makalah kang kaping 8. Kita masuk pada makalah ke-8 bab 2 dari kitab Nashihul Ibad. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Wasmuhu tawi asmane Abu Hurairah iku Abdurrahman bin Sohrin. Annahu qol setuhune Abu Hurairah dawuh. Qala dawuh sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi telung perkara munjiyatun kang nyelametaken. Ai tegese mahlusatin nyelametaken li sahibihi maring kancane utawa kang nglakoni minal adabi saking dosa. Wasalasun utawi telu muhlikatun perkara kang ngrusak. Ai tegese mongke ngatun nibaake lifa ngaliha maring wong kang nglakoni fil halaki ing dalem rusak. Wasalasun utawi telu darajatin ngangkat derajat. Ai tegese manazilu ngangkat fil akhirati ing dalem akhirat. Wasalatun utawi telu iku kafaratin nglebur aldunuba ing dosa ngamiliha maring kang lakoni. Nah, jadi di sini jelaskan ada tiga dalam. Yang pertama salasun munjiyatin. Jadi yang pertama adalah 3 perkara yang menyelamatkan. Yang kedua salasun kafarotin muhlikatun. Jadi yang kedua adalah 3 perkara yang merusak. Wasalasun darajatin lan 3 perkara yang mengangkat derajat. Yang keempat salasun kafarotin 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Jadi nanti mungkin kita bahas dua-dua supaya tidak terlalu bingung ya. Yang pertama, amal munjiyatun anapun utawi perkara kang nyelametaken iku faqasyatullahi ta'ala wedi maring Allah ta'ala fisiri ing dalem samar wal alaniyati lan ing dalem nampak. Qadama jumeneng siru ing dalem samar li'anna takwa kronos tuhune takwa fihi ing dalem qadam iku a'la luweh dhuwur opane derajate. Nah, jadi yang pertama itu perkara yang mengangkat derajat perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah baik dalam keadaan samar ataupun di tempat sepi, wangalaniyatun dan di tempat yang ramai. Jadi takut melakukan dosa ataupun takut maksiat baik keadaan sendiri maupun ada orang banyak, di tempat sepi ataupun di tempat ramai. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, wal qasdu lan sedengan fil fakir ing dalem fakir wal ghina lan ing dalem sugih. Ai tegese tawasutu tengah-tengah fil mangisyah ing dalem penguripan bi alami yujawiza kelawan yen to ora ngliwati fiha ing dalem tawasud apa al khada ing batas warido lan rido bidzalika kelawan batas. Jadi yang kedua itu perkara yang menyelamatkan adalah sederhana baik dalam keadaan miskin ataupun fakir dan juga dalam keadaan kaya. Jadi sederhana dalam keadaan fakir maupun kaya. Yang ketiga, wal adlu lan adil firridho ing dalam ridho wal ghadabi lan ing dalam muring. Jadi yang ketiga adalah berperilaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Jadi di sini menurut Abu Hurairah, riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Kanjeng Nabi niku pernah dawuh bahwa ada 3 perkara yang menyelamatkan.
amal munciyatun fa khasyatullahi ta'ala fisiri wal alaniyah. Jadi yang pertama, takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai. Maksudnya pripun? Kadang ada beberapa orang, dari kita niku nopo, kadang niku mau melakukan maksiat ataupun perkara yang kurang baik niku masih toleh. Sebenarnya dasarnya kita niku kalau melakukan maksiat ataupun perkara yang kurang baik niku ada rasa kurang percaya diri ataupun rasa sungkan kepada orang lain. Makanya misalnya pencuri seperti itu kan mesti toleh dulu. Ada orang yang mengamati apa enggak. Baru kalau tidak ada orang yang mengamati, dia itu mencuri. Nah, yang seperti ini dikatakan tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun tidak ada orang yang tahu dia mencuri, tapi Allah itu maha tahu. Sama juga seperti misalnya orang mau minum minuman keras niku bersembunyi di tempat sepi misalnya, ataupun di diskotik yang bayar mahal seperti itu kan, dia itu sebenarnya pengen menyepi dari keramaian, tapi ternyata Allah itu maha tahu. Mbok oneng leng semut, mbok oneng gua misalnya, itu Allah itu maha tahu. Jadi yang pertama ini, bahwa perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Tandanya apa? Di sini kita dituntut untuk takut kepada Allah secara terus menerus. Artinya iman kita itu selalu diperbarui. Kadang memang iman itu naik turun. Nah, dengan kita takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai, itu dapat meminimalisir dosa kita. Dengan dosa yang tidak banyak ataupun meminimalisir niku tadi dosa yang diminimalisirkan, akhirnya dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Jadi yang kedua itu berperilaku sederhana dalam keadaan fakir maupun kaya. Kadang niku ada orang berperilaku sederhana itu karena dituntut dengan keadaan. Aku ora duwe ya mesti sederhana. Nanti ketika orang itu menjadi kaya, biasanya itu akhirnya sifat asli manusia yang tidak pernah puas niku dipakai. Akhirnya dia itu tidak merasa cukup. Akhirnya dia tidak bisa berperilaku sederhana. Yo foya-foya, misalnya beli tas yang mahal, sepatu mahal, mobil dan lain-lain seperti itu. Tapi ada beberapa orang sebagian dari kita niku yang belajar ataupun yang awalnya niku mungkin kurang kaya dan dia menjadi kaya, akhirnya dia itu tetap membawa sifat sederhananya. Akhirnya secara sifat sederhananya itu masih, tapi secara harta ataupun kekayaan itu menjadi banyak. Jadi memang masalah karakter, masalah hati niku memang ketetapan Allah. Kadang kita wong kae dikei sugih nyapa yo kok ora foya-foya misalnya. Nah niku sebenarnya memang karakter ataupun sifat yang sudah diberikan oleh Allah. Kita tidak bisa yo kowe sugih kudu foya-foya misalnya. Kowe iki melarat kudu sederhana. Banyak orang yang tidak kaya niku juga foya-foya. Gayane mangane kudu enak, misalnya dolan niku sing bayari dan lain-lain. Jadi memang sifat sederhana niku memang karakter ataupun tidak bisa kita tuntut. Artinya sifat sederhana niku bisa kita latih, tapi juga tidak bisa hanya dengan usaha kita, tapi juga memang sebagian itu ada pemberian dari Allah. Tapi kita wajib berusaha untuk senantiasa sederhana. Yang ketiga, wal adlu fir ridho wal ghadabi. Jadi dia itu berperilaku adil baik dalam keadaan senang maupun marah. Biasanya orang kalau marah niku tidak bisa objektif, tidak bisa berperilaku adil. Dia itu lebih condong ke arah subjektif.
kalau ada permasalahan gini berarti harus gini-gini. Biasanya orang itu tidak bisa adil dalam keadaan marah, karena orang yang marah niku biasanya nopo nggih, psikologinya itu sudah berbeda, karakternya itu sudah nopo berubah. Tapi ada juga orang itu meskipun dia itu marah, dia tetap bisa berperilaku adil. Nah, itu yang menyebabkan dia itu bisa selamat. Jadi saya ulangi, yang pertama niku amal munjiyatun fa khasyatullahi ta'ala fisiri wal ala niyah wal qasdu fil fakri wal hina wal adlu fir ridho wal ghadab. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Artinya kita meminimalisir perilaku maksiat ataupun perilaku tercela karena senantiasa takut kepada Allah. Meskipun kita itu sepi, kita sadar bahwa meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah itu maha tahu. Akhirnya kita tidak jadi berperilaku maksiat, kita tidak jadi mendapatkan dosa. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Jadi berperilaku sederhana baik dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kecukupan. Yang ketiga, wal adlu fir ridho wal ghadab. Jadi adil dalam keadaan senang maupun marah. Niki juga cukup sulit kita praktekkan, tapi juga bisa kok. Kanjeng Nabi saja sampai dawuh niki berarti sebenarnya bisa. Kita masuk yang kedua nggih. Amal muhlikatu, anapun utawi perkara kang ngrusak, fasuhun sadidun. Jadi fasuhun niku bakhil, sadidun banget. Nah, jadi bakil banget. Ayat tegese bakhilun bakhil, sadidun kang banget. Fala yu'ti lan ora nekani maing barang alaihi ing atase kewajiban min haqillahi ta'ala, saking haki Allah ta'ala, wa hakil khalqi lan haki makhluk. Jadi dia itu sangat bakhil, bahkan nopo yang menjadi kewajibannya ataupun haknya Allah dan orang lain itu dia tinggalkan, dia tidak ditunaikan. Contohnya apa? Seperti zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Ini kan sebenarnya harta kita itu sebagian harta orang lain yang harus kita keluarkan ataupun kita tunaikan melalui zakat, infak maupun sedekah. Tapi karena dia itu sangat bakhil, akhirnya hartanya itu dipendam sendiri, tidak ditunaikan kewajibannya ataupun hak-hak orang lain dan haknya Allah. Itu perilaku yang sangat merusak. Yang kedua, wahwa mutabaun. Jadi wahwa niku wahawa lan hawa nafsu mutabaun kang den anut. Jadi selalu menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu niku tidak hanya dalam perkara maksiat. Hawa nafsu niku termasuk kita pengen makan, kita pengen minum, kita pengen kaya, niku juga termasuk hawa nafsu. Wong lek panggah mangan niku nggih kurang apik, lek panggah ngombe mawon nggih kurang apik. Wong lek turu ae kurang apik. Nah niku, tidur niku juga termasuk hawa nafsu. Jadi wahawa lan hawa nafsu mutabangun kang selalu dianut. Jadi kenapa kita diajarkan untuk berpuasa, kenapa kita diajarkan untuk sholat malam, kenapa kita diajarkan sholat wajib dan lain sebagainya, niku untuk melatih hawa nafsu kita. Pas enak-enak turu bengi-bengi kon tangi kon sholat tahajud niku kan mboten penak, tapi kita kalau bisa itu dikendalikan hawa nafsunya. Karena apa? Balasan sholat malam niku adalah diangkatnya derajat. Lek coro Mbah Imam Syafi'i napa Imam Ghazali kula ora disupe. Intinya itu ngeten. Sapa wonge gelem salat wengi bar ngono ndonga niku kecepatane doa niku kaya anak panah yang dilesatkan. Jadi tepat sasaran. Maksudnya nih ngoten. Jadi barang siapa yang mau salat malam dan dia itu berdoa, doanya itu seperti anak panah yang dilesatkan. Jadi tepat sasaran.
Jadi itu seperti itu. Jadi jangan selalu hawa nafsu itu dianut. Kita pengen tidur kat bengi sampai esuk, jadi tutne kadang-kadang ya bengi tangi. Kula nggih ngoten ya ora bendina tangi, kadang-kadang ya tangi, kadang mboten ngoten. Termasuk makan, saiki wis maem, bar ngono luwih neh ya aja dituruti terus. Kecukupan mawon. Karena Kanjeng Nabi niku makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, niku beberapa contoh hawa nafsu yang mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabulan gawaaken almar'i ing wong binafsihi kelawan awake. Jadi dia itu membanggakan diri sendiri. Bangga, wah aku lo duwe ngene, aku lo duwe mobil, aku duwe omah, ataupun dengan sifatnya. Membanggakan diri niku maksudnya ada yang dengan yang nampak ataupun yang dimiliki ataupun dengan karakternya. Misalnya, wah pinterku lo sundul langit, gantengku lo sundul langit misalnya, dan sebagainya. Jadi jangan membanggakan diri sendiri. Nanti saya ulangi, yang kedua niku wa amal muhlikatun fasuhu syadidun. Jadi ada 3 perkara yang merusak. Yang pertama adalah sangat bakhil. Tadi dijelaskan bahwa dia itu sampai tidak dia itu tidak memberikan ataupun dia tidak melaksanakan hak Allah dan hak makhluk. Contohnya zakat, sedekah, infak, ataupun kewajiban misalnya sholat dan lain-lain. Niku artinya dia itu sangat bakhil. Yang kedua, wahawa mutabaun. Jadi hawa nafsu yang dianut. Contohnya tadi kan terus mengikuti hawa nafsunya, seperti tidur terus menerus, pengen makan dan lain sebagainya. Dan hawa nafsu yang lain misalnya aku pengen maksiat, pengen ngene dan sebagainya. Yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi. Jadi bangga terhadap dirinya sendiri. Niku kurang baik. Jadi kita ambil separuh dulu nggih di makalah 8 ini karena ada banyak, nanti daripada kurang fokus kita ambil yang pertama. Jadi perkara yang menyelamatkan itu ada 3, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua adalah sederhana baik dalam keadaan fakir maupun kaya. Yang ketiga adil dalam keadaan senang ataupun marah. Yang kedua, makalah kedua ataupun gambaran yang kedua itu ada 3 perkara yang merusakkan. Yang pertama adalah sangat bakhil. Yang kedua adalah hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Yang ketiga adalah bangga terhadap dirinya sendiri. Mungkin niku di makalah ke-8, kita lanjutkan separuhnya di pertemuan berikutnya. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.